Pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten sudah dimulai. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali hingga Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Soeharto atau Titik Soeharto memantau langsung pembongkaran pagar laut. Dikutip dari cnnindonesia.com, selain Ali dan Titik, tampak sejumlah pejabat lain seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, dan Wamen KKP Didit Herdiawan yang turut memantau pembongkaran pagar laut di Tangerang. Seperti diketahui, pagar laut misterius di Laut Tangerang ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susyanti. Menurut Eli, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus di tahun 2024 lalu. Dan sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di lokasi pembongkaran pagar laut di Tangerang. Selamat siang Irin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pembongkaran masih berlangsung dan ada hambatan apa saja di sana yang Anda pantau selama proses pembongkaran ini, Irin? Ya, selamat siang Lia. Proses pembongkaran pagar laut ini masih berlangsung, terus berlangsung sampai sekarang. Kalau ini saya tunjukkan kepada Anda situasinya seperti apa. Kapal yang saya naikin merupakan kapal milik nelayan, Jaguar Fishing. Mereka memberi nama Jaguar Fishing kemudian, dan mereka bertugas. Jadi setiap kapal ini memiliki tugas yang sama sebenarnya semuanya, yaitu menarik bambu-bambu yang sudah diikat oleh para tim penyelam. Tim penyelam tidak hanya dari TNI AL aja, dari Dinas Selam TNI AL, tidak hanya dari Kopaska, namun juga dari nelayan-nelayan juga ikut turut menyelam, kemudian mengikat pagar-pagar bambu ini dengan tali-tali yang sudah disediakan seperti itu. Dan kemudian setiap kapal ini bertugas untuk menarik pagar-pagar bambu sehingga bisa dicabut sampai ke akar-akarnya, kalau bisa saya bilang, karena masyarakat bilangnya ini akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan ini situasinya seperti itu. Banyak yang terlibat, Lia, karena jumlah pasukan kali ini pasukan gabungan, tidak hanya dari TNI AL, tidak hanya dari Bakamla, KKP, Pol Airut, tapi juga dari nelayan. Jumlahnya mencapai angka 2.500 lebih yang ikut serta dalam proses pembongkaran pagar laut ini. Proses pembongkaran ini sebenarnya bukan yang kali pertama, Lia. Seperti yang kita tahu, pihak TNI AL sendiri bersama nelayan sudah membongkar sebagian pagar laut ini sepanjang 2,5 km pada hari Sabtu dan pada hari Minggu. Dan hari ini targetnya memang kalau bisa akan dihabiskan sampai ke titik terakhir. Jadi sampai ke 30 km yang sudah membentang di pesisir pantai Tangerang ini. Namun kalau Anda bisa lihat cuacanya tadi cuacanya hujan walaupun tidak deras, tapi anginnya cukup kencang. Sekarang cuacanya cukup stabil. Walaupun masih berawan, tapi tidak semendung beberapa menit yang lalu. Ini sudah cukup cerah, dan masyarakat dan juga pihak penyelam sendiri masih terus mencabut pagar-pagar bambu yang. Saya sebenarnya penasaran nantinya ini pagar-pagar bambu ini akan dikemanakan. Saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Pagar-pagar bambu ini akan dikemanakan. Pak, ini pagar bambu. Nanti bahaya. Jika diambil sama warga untuk bikin pagar-pagar. Jadi nanti ada yang ngumpulin pagar bambu ini? Ngumpulin nanti. Ini mau dihanyutkan sampai ke darat, ditarik? Iya, enggak dihanyut aja, biarin siapa yang mau ambil aja gitu. Oh gitu. Bapak nggak tertarik ambil? Enggak juga, saya lagi ada tugas ini. Oh gitu. Nah itu jadi membantu TNI ya. Jadi pagar-pagar bambu ini. Tapi udah punya kerang hijau itu nggak dimanfaatin aja, Pak? Kerang hijau enggak juga sih. Ada juga sebagian warga yang ngambil itu. Ya. Oke. Bisa ngambil. Jadi memang ini pagar-pagar bambu ini kemudian akan dihanyutkan aja menurut warga, karena memang bambu ini jumlahnya tidak hanya ratusan, Lia, karena pasti tentu panjangnya saja 30 km lebih, 30,16 km lebih. Jadi memang belum ada informasi pagar-pagar bambu ini akan dikemanakan atau akan difungsikan seperti apa. Tapi kalau menurut salah satu nelayan, Pembongkaran pagar laut ini akan dimanfaatkan oleh sebagian nelayan kalau ada yang mau seperti itu. Karena pagar bambu yang sudah tertancap ini
kemudian ditumbuhi oleh kerang hijau, karena seperti yang kita tahu kerang hijau ini tempatnya menempel di mana saja, termasuk di di bambu-bambu yang disengaja kalau untuk petani hijau itu memang sengaja menancapkan kerang bambu untuk pembibitan. Namun fungsinya akan untuk mata pencarian ya, bukan untuk membatasi aktivitas warga seperti itu. Nah, Maggie, di sebelah kanan saya itu ada karet milik marinir yang akan menarik pagar bambu. Seperti itu, kalau Anda bisa lihat proses penarikannya. Semua kapal difungsikan untuk menarik dan kalau Anda bisa lihat, wah, ini juga menjadi hal yang refreshing buat para nelayan tentu saja ya. Nelayan yang baru saja meloncat itu akan kat tali ke pagar bambu. Pak, kenapa nggak mendekat? Oh, karena memang di kolongnya banyak bambu-bambu ya. Tadi saya dapat keterangan kenapa kita tidak bisa mendekat ke arah pagar. Ada patahan bambu sendiri yang ada berada di dalam laut yang tidak terlihat ini. Kalau Anda bisa lihat nih sepanjang pagar bambu ini, beberapa titik ada pagar bambu yang rendah seperti itu yang sudah ditarik, namun patah di tengah seperti itu Lia. Jadi itu juga akan diikat lagi untuk dicabut lagi oleh para nelayan sehingga tidak membahayakan para nelayan atau bahkan para penyelam yang saat ini sedang melakukan aktivitas pembongkaran pagar bambu seperti itu. Jadi nanti memang akan dicabut karena memang seperti. Dan tadi sudah kami lihat ada satu kapal karet milik TNI AL itu robek karena menghantam pagar bambu yang tidak melihat pagar bambu tersebut, namun kemudian penumpangnya pasukan TNI AL tersebut dipindahkan ke kapal yang lainnya untuk melanjutkan proses pembongkaran pagar bambu ini. Lia. Baik, Irin, tadi Anda sebutkan bahwa ini pembongkaran sudah dimulai hari Sabtu, kemudian Minggu sebanyak 2,5 km, kemudian rencananya hari ini akan dihabiskan begitu ya sampai ke 30 km. Ada informasikah akan berlangsung berapa lama untuk pembongkaran ini secara keseluruhan, Irin? Apakah sampai nanti sore atau sampai kapan? Anda punya informasinya kah? Ya, tadi informasi yang diberikan kepada kami memang akan dimaksimalkan sampai hari ini, namun dengan kondisi pembongkaran di malam hari, Lia. Jadi semaksimal apa yang bisa dilakukan oleh para tim yang sedang melakukan pembongkaran ini juga akan menjadi evaluasi untuk kemudian akan dilanjutkan untuk esok hari. Jadi kalau kita lihat hari ini karena memang cuacanya yang tidak kondusif. Angin, ombak, hujan, dan itu berganti-gantian. Sekarang cuacanya mendung lagi, Lia, seperti itu. Sehingga memang mungkin ini akan memakan waktu berhari-hari, tapi dari pihak TNI AL sendiri mengatakan semaksimal mungkin mereka menyelesaikan ini sampai 3 hari ke depan, seperti itu. Karena dengan kekuatan yang seperti ini, yang 3 kali lipat dibandingkan nelayan juga, mereka mengatakan bahwa ini kemungkinan besar 3 hari ke depan, tapi itu tergantung cuaca, seperti itu. Jadi semuanya tergantung oleh cuaca yang memang tidak menentu kalau di laut, Lia. Ya baik, Irin, Anda sebutkan tadi soal pagar-pagar yang sudah dicabut, belum tahu seperti apa. Tapi sejauh ini setelah dicabut, apa yang dilakukan oleh para petugas di sana? Dikumpulkankah atau memang seperti apa, Irin? Karena Anda sebutkan juga tadi ada beberapa patahan-patahan dari bambu atau pagarnya ini yang bisa berbahaya gitu terhadap kapal-kapal dari para petugas, Irin. Ya, lihat tadi sempat terputus pertanyaan Anda, tapi memang patahan-patahan bambu ini memang sangat berbahaya, baik untuk para tim yang sedang melakukan proses pembongkaran, karena kalau Anda bisa lihat bahan kapalnya kapal karet, tidak hanya kapal karet juga, kapal nelayan saja juga bisa yang terbuat dari kayu seperti itu juga bisa rusak dengan adanya perahu pagar laut ini seperti itu. Jadi memang kemudian tidak hanya di bagian atas saja yang dibersihkan, namun tim penyelam itulah makanya tadi saya mendapatkan informasi fungsinya tim penyelam kemudian akan menyusuri secara perlahan, secara hati-hati tentu saja keberadaan
atau apakah masih ada sisa-sisa pagar-pagar bambu yang berada di dalam laut seperti itu. Karena kedalamannya mencapai, tadi ada beberapa yang bilang kedalamannya mencapai 2 meter, ada juga yang mengatakan bahwa kedalamannya 3 meter. Karena kedalaman setiap pagar Seperti itu ya. Jadi memang ini akan betul ya. Jadi memang ini akan dibersihkan secara total, dan yang memang harus kita pertanyakan kemudian limbah ini siapa yang bertanggung jawab atas limbah-limbah pagar bambu ini? Tentu saja menjadi limbah. Kemungkinan apakah masyarakat bisa mengolahnya, tapi seperti apa mereka akan mengalihfungsikan bambu-bambu ini? Apakah akan menjadi keramba atau menjadi tempat bibit kerang hijau seperti yang tadi saya bilang, karena memang kebanyakan para petani kerang hijau akan bambu untuk pembibitan, tapi apakah pagar bambu yang menjadi polemik ini akan digunakan oleh mereka? Seperti itu kami belum mendapatkan informasinya. Jadi kalau Anda bisa lihat penyelam juga sambil menyelam itu sambil memeriksa di kedalaman di bawah air sendiri, di bawah permukaan, untuk melihat apakah masih ada bambu yang tertancap, karena kalau dari atas kita tidak bisa melihat, kecuali kalau mereka menonjol ke atas seperti ada beberapa bagian pagar bambu yang menonjol ke atas seperti itu. Tapi kalau yang di bawah tentu saja kalau kita salah bergerak, salah menyelam, melukai tidak hanya kapal, karet, kapal kayu milik nelayan, tapi juga tim penyelam. Sebentar, ini Pak mau kemana kita lagi Pak? Tarik. Oh mau narik, nah lihat akan saya tunjukkan proses menariknya seperti apa. Dari sebelah mana Pak? Itu, seperti ini proses menariknya. Kameramen fotojurnal Riawan akan menunjukkan, arahkan kameranya. tadi sudah diikat oleh nelayan. Pak, kalau patah gimana? Pak, kalau patah gimana? Diikat lagi? Kalau patah diikat lagi seperti itu, Lia. Jadi, tapi saya tidak bisa mendekat lagi ke nelayan karena ini banyak sekali tali-talinya, Lia. Jadi kami harus berhati-hati. Selain banyak sekali tali yang bisa saja kami slip langkah kami. Nah, ini proses menariknya seperti ini. Talinya dan bambunya kemudian ditarik, diikat bersama-sama seperti itu. Nah, proses ikatnya dan sampai akarnya nggak Pak? Ketarik sampai akarnya nggak itu Pak? Sampai akarnya, ditarik sampai akarnya, Lia. Nah, jadi tidak ada yang patah di tengah-tengah di antara pagar bambu itu. Nah, kemudian nanti pagar bambu yang sudah ditarik dilepas ikatannya. Talinya digunakan untuk mengikat yang lain lagi. Nah, ada satu nelayan yang akan nelayan menyelam, berenang ke arah pagar bambu dan kemudian akan melepaskan ikatan pagar bambu tersebut. Lihat seperti itu. Nah, ini suasananya, jadi memang makan waktu sebenarnya, Lia. Jadi makan waktunya adalah proses pengikatannya dan proses penarikannya supaya mereka tidak kerja 2 kali karena tidak ada patahan. Ini tertarik sempurna karena sampai ke akar-akarnya, jadi tidak ada yang patah. Lia. Ya baik, ternyata satu kali menarik ada beberapa pagar bambu ya Irin yang ini tertarik. Kemudian tinggal melakukan langkah selanjutnya menarik pagar-pagar bambu yang lainnya seperti itu ya Irin ya. Baik Irin, kami tentu masih akan terus memantau proses dari pembongkaran pagar laut di Tangerang ini. Kami akan kembali ke Anda nanti karena disebutkan tadi bahwa pembongkaran pagar laut ini akan dimaksimalkan pada hari ini sampai selesai sepanjang 30 km dan jika tidak selesai maka rencananya akan dilanjutkan esok hari. Baik, terima kasih Irin Wardani melaporkan dari lokasi pembongkaran pagar laut di Tangerang. Selamat siang Irin.